Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang kelas 4 bersama Ibu Warni. Hari ini kita masuk tema 2, selalu berhemat energi. Masuk pada subtema 1, sumber energi. Materi hari ini kita belajar tentang sumber energi di sekitar kita. Jadi di sekitar kita ini ada sumber energi. Apa-apa itu? Ayo kita pelajari sama-sama. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Jadi sumber energi itu dapat menghasilkan energi. Tanpa sumber energi maka tidak bisa menghasilkan energi. Sumber energi dapat berupa sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Ayo perhatikan. Contoh sumber energi primer diantaranya adalah matahari, air, angin, dan makanan. Sedangkan contoh sumber energi sekunder adalah bahan bakar fosil dan listrik. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu matahari? Matahari adalah sumber energi utama bagi bumi. Tanpa matahari tidak ada kehidupan di bumi, karena bumi akan terlihat gelap, tidak ada cahaya matahari. Manfaat matahari bagi manusia juga sangat banyak. Pertama, mengeringkan benda-benda basah seperti pakaian basah dijemur di bawah panas matahari akan kering, mematikan kuman. Ada juga kerupuk-kerupuk yang dijemur, maka akan mendapat hasil yang bagus. Begitu juga ikan asin, sangat membutuhkan panas matahari. Dan yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia dan hewan. Jadi vitamin D itu sangat penting bagi tubuh manusia karena untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Dan yang ketiga adalah membantu proses penguapan air dalam proses siklus air di bumi. Yang keempat, membantu proses penguapan garam. Jadi petani garam itu sangat membutuhkan matahari untuk membuat garam. Tanpa matahari maka tidak ada penguapan. Jadi tidak bisa dibuat garam. Dan yang kelima, menghasilkan energi listrik dengan bantuan alat sel surya untuk membangkitkan adanya energi pada sinar matahari. Jadi matahari juga bisa membangkitkan tenaga listrik dengan alat sel surya. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah pelajari energi matahari. Sekarang sumber energi air. Apakah kalian tahu sumber energi air? Nah, air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Walaupun matahari adalah sumber energi terbesar bagi bumi, air juga sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Air adalah semua senyawa yang penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Manfaat air bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi adalah yang pertama, manfaat air untuk manusia, untuk keperluan rumah tangga, misalnya minum, masak, dan menyuci pakaian, dan lain-lain. Dan yang kedua,
untuk keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Jadi air juga dapat membangkitkan tenaga listrik dengan caranya membuat kincir air. Maka akan terjadi pembangkitan tenaga listrik. Dan yang ketiga, untuk keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. Tanpa air maka tidak bisa dibuat restoran, karena memasak dan menyuci sangat membutuhkan air. Dan yang keempat, untuk keperluan petani dan peternak. Misalnya, petani untuk menyiram tanamannya, sedangkan peternak untuk memberi minum hewan ternaknya. Nah, anak-anak, sekarang kita pelajari manfaat energi angin. Angin adalah penggerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara dua tempat yang berbeda. Angin sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi, terutama manusia. Manfaat angin adalah menggerakkan kapal layar, masih banyak nelayan tradisional yang memanfaatkan energi angin untuk berlayar. Jadi nelayan menggunakan energi angin untuk berlayar. Yang kedua, membantu pesawat terbang untuk terbang. Walaupun pesawat terbang memiliki alat yang canggih, namun pesawat terbang tetap memanfaatkan energi angin untuk terbang dan bergerak. Energi angin dapat membantu pesawat terbang untuk mempertahankan posisinya di udara. Dan yang ketiga, membantu dalam irigasi. Yang keempat, olahraga angin. Ada olahraga-olahraga ekstrim yang menggunakan energi angin, contoh seperti terjun payung. Itu mereka menggunakan energi angin. Yang kelima, membantu tanaman berkembang biak. Dan yang keenam, menentukan arah angin. Nah, anak-anak, sekarang kita pelajari sumber energi makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, makhluk hidup akan mati. Makanan dapat membantu makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Jadi, anak-anak, kalau manusia harus makan 1 hari 3 kali. Kalau tidak makan, maka akan energinya berkurang. Manfaat makanan bagi manusia sangat penting. Yang pertama, sumber energi. Yang tadi Ibu katakan bahwa jika makan makanan yang bergizi dan makan 1 hari 3 kali, maka energi kita akan bertambah. Dan jika malas makan dan makan makanan yang tidak bergizi, maka energi kita akan berkurang. Dan yang kedua adalah pertumbuhan tubuh. Pertumbuhan tubuh. Pertumbuhan badan setiap orang akan membutuhkan banyak nutrisi.
yang dikonsumsi setiap hari. Rata-rata setiap manusia akan mengkonsumsi makanan 3 kali dalam sehari. Jadi pertumbuhan seseorang akan cepat dan lambatnya itu tergantung dari apa yang dikonsumsinya. Dan yang ketiga adalah antibodi tubuh. Berbagai sumber energi setiap vitamin sangat membantu tubuh untuk bertahan terhadap serangan penyakit. Jadi kalau kita makan makanan yang bergizi banyak vitaminnya, maka jarang diserang penyakit. Tapi kalau kita tidak makan makanan yang bergizi dan jarang makan, maka akan gampang diserang penyakit. Dan yang keempat adalah memperbaiki jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang mengalami kerusakan seperti luka akan banyak membutuhkan nutrisi makanan yang cukup. Jadi, nutrisi makanan seperti makanan-makanan yang bergizi akan membuat jaringan yang rusak tadi menjadi baik. Dan yang kelima, adalah menghangatkan tubuh. Jika tubuh kita terasa dingin, maka kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang hangat. Akan membuat tubuh kita terasa hangat. Yang keenam, melindungi organ penting dalam tubuh. Organ penting dalam tubuh membutuhkan perlindungan dalam menjalankan fungsinya. Semua kedudukan nutrisi harus ada dalam setiap tubuh untuk melindungi secara maksimal dalam menjalankan fungsi organ tubuh. Jadi nutrisi harus ada sehingga fungsi-fungsi organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita masuk pada energi yang terakhir, yaitu energi listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik, seperti televisi, HP, tape, kipas angin, AC yang membutuhkan energi listrik atau energi yang tersimpan dalam satuan listrik dengan satuan ampere, tenaga listrik dengan satuannya volt, dan daya listrik dengan satuannya watt. Manfaat listrik bagi manusia adalah sebagai penerang. Jadi setiap rumah, setiap malam lampu dinyalakan itu karena adanya tenaga listrik atau energi listrik. Yang kedua, manfaat listrik yang kedua yaitu sebagai sumber energi. Coba lihat benda-benda di sekitar Anda. Ada televisi, ada kulkas yang tadi Ibu sebutkan. Itu laptop apabila menyala atau dihidupkan karena adanya energi listrik. Dan yang ketiga adalah sebagai penghasil gerak. Nah, seperti kipas angin. Kipas angin yang diam jika disambung dengan energi listrik atau aliran listrik, maka kipas angin akan bergerak, berputar. Dan yang keempat adalah manfaat dalam bidang medis. Di sini bidang kesehatan. Jika ada operasi atau pengobatan dengan menggunakan oksigen, itu sangat dibutuhkan energi listrik. Karena kalau tidak ada listrik, maka akan alat-alat medis itu tidak berfungsi. Dan yang kelima, sebagai penghasil suara. Nah, sebagai penghasil suara ini seperti menggunakan mic yang disambung di tape
adanya aliran listrik. Kalau tidak, maka tidak bisa. Atau kalian mau dengar lagu-lagu di HP. Jika baterainya lowbat, harus dicas dengan menggunakan aliran listrik. Itu adalah manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.